setan jalanan. Udah lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di channel Kapuk Film. Oke guys, karena banyak sekali yang request film jadul, pada video kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari film yang berjudul Samson Betawi tahun 1975. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari Kapuk Film. Scene dibuka dengan diperlihatkan seorang ibu yang tengah hamil dan nampaknya si ibu sangat kesal karena sudah hampir 1 tahun lebih ia tak kunjung melahirkan. Karena sang ibu sudah tidak tahan, akhirnya si ibu menyuruh si bapak untuk mencarikan orang pintar. Lalu setelah itu datang sensei untuk memeriksa kandungan si ibu. Dan sensei meramalkan bahwa setelah anak ini lahir, ia akan membawa suatu keberuntungan bagi orang tuanya. Iya. Ini punya anak bagus, orang kuat, banyak hoki, bakal jadi orang besar. Karena tak puas dengan jawaban sensei, si bapak akhirnya memanggil dukun untuk memeriksa kandungan si ibu. Dan si dukun berkata bahwa ketika anak itu lahir, si anak akan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tetapi ia mempunyai suatu kelemahan apabila bulu ketiaknya dicukur, maka kekuatannya akan hilang dengan seketika. Dia bakal mempunyai kekuatan yang hebat. Ya mas. Tapi nek, kalau bulu keteknya dicabut, tidak punya kekuatan. Gua kasih nama siapa ya? Berdapat Samson. Dan inilah Samson Betawi. 12 tahun kemudian, kini Samson sudah tumbuh besar dan yang membuat heran adalah porsi makan Samson yang tidak biasa dan di luar nalar. Bahkan Samson dapat menghabiskan 5 liter beras dalam sekali makan. Hal ini membuat orang tua Samson terheran-heran. Astagfirullahaladzim. Samson. Lu masak berapa liter sih? 5 liter. Nah 5 liter sekali makan habis. Makan, Mak. Malahan ini masih kurang. Masih kurang yang... Kemudian scene berpindah ketika Samson sedang ingin mengambil rambutan, tetapi sialnya ketapel Samson malah mengenai rumah tetangganya. Hal ini membuat sang tetangga sangat marah. Jangan lari lu! Jangan lari lu! Emang kenapa? Kata saya dikejar pecah. Kata gua hancur dia timbuk meni batu. Lu baru pegang tuh batu. Singkat cerita, terlihat Samson sedang bermain gundu, tetapi karena selalu dicurangi, hal ini membuat Samson sangat kesal. Lo jangan main curang ya. Emang gua nggak lihat lo ngantongin gundu. Lo jangan ngikut campur kecebong. Sama lo juga gua berani. Awalnya Samson dibully habis-habisan, tetapi karena Samson memiliki kekuatan yang luar biasa, Samson langsung menghajar mereka semua dengan sangat mudah. Apaan tuh? Aduh, patah tangan gue nih. Karena kelakuannya, Samson didatangi oleh orang tua temannya, dan orang tua Samson harus mengganti semua kerugian akibat perlakuan Samson. Kemudian scene berpindah di sebuah warung di mana ada bapak-bapak yang sedang taruhan, dan Samson ditantang untuk lomba minum dengan si gendut. Dan si bapak berjanji akan membayar seluruh minumannya. Setelah itu mereka mulai lomba minum, tetapi baru saja 10 botol, si gendut sudah tak kuat lagi. Dan yang bikin heran adalah Samson mampu menghabiskan 4 kerat minuman sekaligus atau 86 botol tanpa kesulitan sedikit pun. 4 peti dia minum. Udah deh gendut, jangan lu terusin. Mabok deh lu situ. Gila, 4 peti dia habis. Spesialnya ketika Samson selesai minum, bapak-bapak tadi malah melarikan diri dan terpaksa Samson harus membayar semua kerugian si tukang warung.
17 tahun kemudian, kini Samson sudah tumbuh dewasa, tetapi Samson dan keluarganya jatuh miskin. Hal ini membuat Samson berniat merantau keluar kota. Samson, hati-hati di kota. Ingat pesannya ya. Semoga jangan terjadi apa-apa dia di kota. Singkat cerita, Samson sudah sampai di kota dan nampaknya Samson terpikat dengan seorang wanita. Tetapi tiba-tiba saja ada mobil yang ingin menabrak wanita itu. Dan dengan mudahnya Samson menghentikan mobil itu dengan satu tangan saja. Udah lo, langsung terus, langsung. Aduh, tenaga saudara luar biasa. Setelah itu kita akan diperkenalkan dengan wanita tadi yang bernama Duile. Nampaknya Duile kagum dengan kekuatan yang dimiliki oleh Samson dan berharap Samson mau mampir ke rumahnya. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Sutan. Nampaknya Sutan sangat tertarik dengan kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh Samson. Dan ia ingin sekali mengajak Samson untuk berbisnis. Mendengar hal itu, Samson langsung menyetujui tawaran dari Sutan. Setelah itu Sutan mengajak Samson ke rumah makan. Alangkah terkejutnya Sutan bahwa Samson menghabiskan porsi makanan yang tidak kira-kira. Sampai-sampai Sutan tak mampu membayarnya. 15.750-an. Hah? Lama amat sih bayar aja. Ada duit apa enggak? Kalau doang saya kembali, ya. Kemudian scene berpindah di sebuah lapangan dan di situ Samson mulai memperlihatkan kemampuan luar biasanya kepada orang banyak. Nah, saudara-saudara, mari sumbanglah. Ya. Ya, terima kasih. Sejak saat itu, nama Samson mulai terkenal di mana-mana dan ia mulai melakukan pertunjukan yang lebih hebat lagi. Tapi alangkah kesalnya Samson karena dirinya hanya dibayar Rp10.000 saja dari hasil pertunjukannya. Hal ini membuat Samson sangat marah dan memutuskan pulang ke desa untuk beberapa waktu. Singkat waktu Samson pun pulang ke desa, tetapi terlihat orang tua Samson sangat bersedih karena sawah miliknya belum dibajak akibat kerbaunya mati. Karena hal itu, Samson terpaksa membajak sawahnya dengan tangannya sendiri. Bajaknya tancep dong, biar dalam. Ngomong aja lo. Ayo terus. Scene beralih di mana Sutan didatangi oleh seseorang, lalu orang itu memberi ide kepada Sutan untuk membuat sebuah pertunjukan di mana Samson harus melawan seekor banteng. Lalu orang itu juga menawarkan 10 juta kepada Sutan. Hal ini membuat Sutan tergiur, lalu menyetujui perjanjian tersebut. Singkat waktu, Samson telah kembali ke kota, dan dengan segera mungkin, ia langsung mendatangi rumah Duile. Dan dari sini, mulai tumbuh benih cinta Samson kepada Duile. Singkat cerita, pertandingan antara Samson dan seekor banteng pun dimulai, di mana terlihat Samson sangat tidak sabar untuk melawan banteng itu. Tetapi ternyata itu bukanlah seekor banteng, melainkan itu hanyalah anak sapi. Hal ini membuat penonton sangat kecewa. Setelah itu Samson dan Sutan pergi ke bank untuk menukarkan cek 10 juta tempo hari, dan faktanya cek itu hanyalah cek kosong, dan ternyata Sutan telah ditipu. Hal ini membuat Samson sangat marah dibuatnya. Sebesar 10 juta rupiah. Kalau ada uangnya. Bener-bener goblok. Sama cek yang 10 juta itu. Waras otak lo begini. 10 juta juga kalau nggak ada artinya buat apa? Lo mau makan angin. Singkat waktu, hari ini adalah pertandingan yang sangat mendebarkan, di mana Samson harus melawan 2 orang yang dikenal sangat berbahaya. Tetapi faktanya, Samson dapat mengalahkan mereka dengan amat sangat mudah tanpa kesulitan sedikit pun. Ada apa lo?
Selanjutnya kita akan diperkenalkan oleh seseorang bernama Jabrik, di mana dia adalah petarung terkuat yang belum pernah terkalahkan. Dan faktanya, Jabrik adalah kakak dari Duile. Lalu Jabrik mulai bertanya kepada Duile tentang kelemahan Samson. Dan mereka berdua mulai merencanakan untuk mencari di mana titik kelemahan Samson. Singkat cerita, Duile akhirnya mengajak Samson berenang di pantai, dan di sini Duile mulai menanyakan rahasia kekuatan Samson. Awalnya Samson ragu, tetapi karena rayuan maut dari Duile, akhirnya Samson mulai membongkar kekuatannya. Samson berkata bahwa rahasia kekuatannya ada pada bulu ketiaknya. Ceritain dong, di mana sih rahasia kekuatan abang? Jangan bilang-bilang sama orang lain. Selama ini bulu ketek masih nangkring di sini, abang nggak bakal kalah. Nggak bohong. Wah, bener cerewet nih orang. Kemudian tiba-tiba saja Samson tertidur. Akhirnya Duile memanfaatkan kesempatan itu untuk mencukur habis bulu ketiak Samson. Singkat waktu, akhirnya pertarungan antara Samson dan Jabrik pun dimulai. Awalnya Samson berlagak sok jago, tetapi ketika pertandingan dimulai, ia bingung mengapa kekuatannya hilang. Lalu ia mulai menyadari bahwa bulu ketiaknya sudah dicukur habis. Dan pada akhirnya, Samson dihajar habis-habisan oleh si Jabrik. Yang memenangkan dan tidak terkalahkan. Bulu ketek gue dicukur habis. Setelah itu, Samson bertemu lagi dengan Duile dan terungkap sebuah fakta bahwa Duile tidak mencintai Samson dan ia telah mengkhianati cinta Samson. Hal ini membuat Samson sangat kecewa dan film pun berakhir. Oke guys, mungkin itu saja seluruh alur cerita dari film yang berjudul Samson Betawi. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Kampung Film. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.